Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang bagaimana perkuliahan kita dengan sesi daring. Ya, jadi khusus untuk mata kuliah statistik terapan, ya, statistik terapan dan pendidikan IPA SD, penelitian tindakan kelas buol, itu kita untuk semester ini akan menggunakan eh, Microsoft Teams, ya. Jadi yang ingin mengaksesnya lewat laptop itu bisa dengan menggunakan link ini, ya, domain http, ya, teamsmicrosoft.com jika dia ingin mengakses melalui laptop. Tapi yang ingin mengakses lewat handphone atau smartphone, dia harus mendownload, ya, ini aplikasi di Play Store dengan nama Microsoft Teams. Nah, jadi setiap mahasiswa untuk kelas pengembangan buol itu akan mendapatkan kelas di Microsoft Teams untuk mata kuliah, ya, di mana saya sebagai dosen penanggung jawabnya atau pengampunya, maka saya akan membuat kelas dengan menggunakan aplikasi Microsoft Teams. Jadi ada dua aplikasi yang akan saya gunakan untuk mendukung proses pembelajaran saya. Yang pertama itu adalah Microsoft Teams dan yang kedua adalah WhatsApp Group. Jadi WhatsApp Group itu akan kita gunakan untuk menyampaikan beberapa permasalahan-permasalahan jika seandainya tidak bisa di cover oleh Microsoft Teams. Nah, jadi seperti ini, ya. Nah, jadi dalam prosesi perkuliahan itu, contoh seperti ini, ya, saya ambil satu. Nah, ini. Jadi mata kuliah kita, misal pertemuan pertama ini, ya, pertemuan pertama, ya, sistem perkuliahan itu akan ada video yang akan saya apa istilahnya? Saya akan sajikan, ya, yang akan saya sajikan dalam bentuk video, ya. Videonya ini saya sajikan dalam bentuk, maaf ya, lalot, ya. Contoh ini pengantar statistika. Nah, di sini itu ada video-video, ya. Jadi saya akan menambahkan beberapa video yang akan kalian nonton nantinya. Setelah dinonton video-video yang telah saya sajikan ini, maka kalian akan mengerjakan, ya, tugas. Jadi ada dua tugas yang akan saya berikan. Pertama, tugas pengganti ujian akhir semester dan ujian akhir tengah semester, ya. Ujian tengah semester dan ujian akhir semester itu saya ganti dengan bentuk tugas. Kemudian di setiap kalian selesai menonton video yang saya sajikan, contoh seperti ini, ya. Sini ada. Nah, jadi silahkan dinonton videonya. Jadi setelah dinonton videonya, silahkan menyiapkan alat tulis, ya, untuk menyimak dengan seksama materi-materi yang akan saya sajikan dalam video-video tersebut. Nah, setelah penyelesaiannya, jadi ada tugas, ya, tugas pengganti ujian akhir atau pengganti ujian tengah semester itu ada di dalam video. Sementara tugas, ya, tugas setelah menonton video itu ada juga. Nah, itu harus jadi saran saya segera kerjakan tugasnya agar supaya tidak lupa. Jadi contoh ini video pertama, pendahuluan metode penelitian part 1. Jadi dia punya tugas, ya, dalam bentuk pilihan ganda ini, ya. Nah, begitu juga untuk video ini part 2. Ini, ya.
ya. Kita ya ini ya. Jadi setiap video itu ada dia punya tes ya. Tesnya dalam bentuk pilihan ganda untuk merefresh kembali apakah kalian masih mengingat tugas yang atau materi-materi yang telah saya berikan sebelumnya. Nah, setiap apa yang kalian lakukan di Teams ini ya, itu akan terekam ya. Jadi misal ada beberapa mahasiswa yang tidak melakukan apa ya, prosesi nonton melalui video ini ya, melalui aplikasi ini, itu akan terekam secara otomatis di aplikasi Microsoft Teams ini. Jadi apa yang kalian lakukan, apa yang kalian klik, itu akan secara otomatis terekam di Microsoft Teams ini. Nah, contoh seperti ini, dia mengambil kesimpulan ada 2 student yang aktif, sementara yang tidak aktif itu ada 20 student. Nah, itu dia bisa langsung simpulkan. Nah, data-datanya itu bisa langsung kita lihat di bawah. Contoh seperti ini. Nah, oke, sedikit lambat ya. Nah, setiap aktivitas yang kalian lakukan itu akan terekam secara otomatis di aplikasi ini. Entah kalian mengomentari ya status yang saya buat, itu akan masuk di sini. Dia punya aktivitas. Oh, si mahasiswi ini lagi sudah mengomentari postingan Pak Mustaqim. Nah, itu masuk di sini. Dia sedang melakukan apa istilahnya, aktivitas dengan temannya, melakukan Zoom meeting dengan temannya ya. Jadi bisa juga ini digunakan meetingnya bersama teman-teman ya, untuk mempermudah kalian dalam hal saling berkomunikasi ketika menggunakan aplikasi ini. Nah, sementara aplikasi aplikasi WhatsApp itu sebagai pendukung apabila terjadi beberapa kendala yang dihadapi dalam prosesi perkuliahan, seperti teknis, mungkin ada beberapa error yang terjadi. Nah, itu bisa kita sampaikan di WhatsApp. Kemudian tugas pengganti apa ya? Tugas pengganti ujian tengah semester dan ujian final semester ya. Jadi tugas pengganti ujian semester ya, ujian akhir semester dan ujian tengah semester itu adalah resume. Ya, kita cari dulu. Oke, contoh ini ya, evaluasi kelas C. Siapa ya? Oke, si apa ya? Kita ke sini diagnostik ya. Di diagnostik pertemuan kedua. Nah, ini contoh ya. Ini contoh bagaimana resumenya itu dibuat.
Nih, jadi resumenya itu ditulis tangan seperti ini. Jadi ada nama, ada NIM, ya. Itu yang penting, sisanya terserah, boleh opsional ini, prodi atau mata kuliah. Nah, kemudian ditulis tangan, resumenya seperti ini. Nah, hasil kajiannya, nah ini dari beberapa literatur. Jadi setiap resume itu minimal diambil dari 3 literatur. Ya, minimal diambil dari 3 literatur. Literatur yang saya gunakan itu adalah buku, ya, contohnya seperti ini. Ini adalah Google Books, ya. Jadi mereka mencari Google Books yang mana bisa mereka akses terkait dengan teori-teori yang menjadi poin-poin yang bisa mereka baca. Jadi pertama urutannya itu dalam membuat tugas yang ada di dalam video, ya. Jadi tugas yang ada di dalam video itu adalah tugas untuk mengganti ujian final semester dan ujian tengah semester. Nah, tugasnya itu diganti dengan cara mencari literatur minimal 3 dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2015. Jadi itu tugasnya 7 tahun terakhir dia punya literatur. Literaturnya itu dalam bentuk dalam bentuk PDF, tugasnya seperti ini, ya. Nah, literaturnya itu hanya 3 literatur yang menjadi poin yang saya percayai. Pertama itu adalah jurnal, ya, itu bisa kalian akses lewat Google Scholar atau Google Cendekia. Contoh ini sini Google Sampling. Jadi probability sampling. Ya, contoh ini, ya. Jadi probability sampling, maka dari setiap jurnal ini, jadi yang bisa diakses itu yang ada ini, ya, poin-poin ini, ya. Poin-poin apa PDF-nya ini. Ini bisa di-download artinya. Ya, open access atau istilah biasanya yang digunakan. Jadi ini bisa kita download. Jadi kalau kita download ini sudah bisa kita baca nantinya. Apakah semua yang harus kita lampirkan? Tidak. Jadi hanya poin-poin yang kita baca saja yang kita lampirkan. Jadi yang perlu untuk jadi misal ada bukunya, misal buku, ya, ini buku. Jadi si Mutiara Sani ini pakai buku dia. Jadi buku yang menjadi jadi sampul bukunya yang dijadikan acuan. Kemudian ininya bagian apa ya istilahnya ini, ya, bagian detailnya terkait dengan buku itu diterbitkan di mana, tahun berapa dia diterbitkan, siapa semua penulisnya, berapa nomor ISBN-nya. Nah, ini juga perlu untuk di screenshot atau di SS istilah. Kemudian kalian ini masih kurang lengkap, ya, karena dia tidak melakukan penandaan terkait dengan yang mana yang dia baca. Nah, yang bagus itu tugasnya siapa ya kemarin, ya. Nah, ini jadi ini tugasnya, hasil resumenya, ya. Jadi ini resumenya terlalu banyak, ya. Jadi resume itu minimal 1 lembar folio, ya. Setengahnya saja itu enggak apa-apa. Jadi setengahnya saja enggak apa-apa, itu cukup. Tapi kalau memang kalian merasa kayaknya kurang cukup ini terkait dengan, jadi tidak ada batasan harus berapa lembar, tidak ada. Yang menjadi batasannya itu adalah konten yang saya minta terkait dengan tugas kalian itu terpenuhi tidak. Ya, ini harus ada foto bersama lembar resume, ya. Nah, ini jadi dia harus ditandai dia punya bahan bacaan. Jadi saya bisa memilih, oh yang dia baca itu ternyata ini sesuai tidak ini bahan bacaannya dengan apa yang dia tulis, ya. Jadi nah ini dia menggunakan jurnal. Jadi kalau dia tampilannya jurnal dia seperti ini.
Jadi tampilan awalnya ini ya, ini nomor 2 volume 5 nomor 2 tahun 2021, nama jurnalnya adalah Edumaspul Jurnal Pendidikan. Nah, dia membaca yang bagian sini. Sudah, itu aja yang dibaca aja, yang di screenshot kemudian dijadikan PDF ya. Jadi untuk membuat PDF ini yaitu ada dua biasanya ya, yang pakai, ada biasa pakai Word, ada biasa pakai PowerPoint, ada juga pakai itu yang aneh ya, menggunakan aplikasi Microsoft, ada juga yang pakai Cam Scanner. Nah, itu boleh juga. Nah, seperti ini. Jadi harus ada, jadi poin tugasnya itu adalah, jadi tugas pengganti final test atau ujian tengah semester itu ada di setiap video. Nah, silahkan dikerjakan itu tugasnya di setiap video. Nah, untuk tugasnya yang dalam bentuk resume itu harus diambil dari minimal 3 literatur ya, entah itu jurnal, entah itu buku atau modul pembelajaran ya, yang di-share, yang dibuat oleh beberapa dosen kemudian dia share di internet untuk bisa dibaca oleh semua orang. Nah, itu boleh juga ya. Jadi hanya tiga literatur ini yang menjadi tolak ukur saya ya. Apakah saya boleh pakai jurnal semua, Pak? Boleh. Apakah saya boleh pakai buku saja, Pak? Boleh. Apakah boleh saya pakai modul pembelajaran saja? Boleh. Yang penting tahunnya tadi, tahunnya masuk kriteria dari tahun 2015 sampai tahun 2022. Jadi 7 tahun terakhir dia punya literatur itu yang bahan bacaannya. Nah, setelah dibaca, dicari literaturnya, dibaca, kemudian dibuat resumenya. Setelah jadi resumenya, kemudian jadikan dalam bentuk PDF begini, kemudian silahkan di-share melalui WhatsApp group. Nanti tinggal saya download ya. Nah, yang kayak seperti ini. Jadi harus ada foto bersama lembar resume ya. Jadi di sini nih ada juga foto bersama lembar resumenya lagi. Ini kayaknya dia tidak masukkan. Yang masukkan kemarin siapa ya, ini ya? Nah, ini tidak ada, resumenya tidak ada. Si Yusni. Nah, ini juga belum ada foto bersama lembar resumenya. Nah, ini si Listiani. Nah, tidak ada juga. Jadi yang tidak lengkap dia punya tugas seperti ini, itu akan menjadi poin saya untuk mengurangi nilainya. Ya, jadi setiap resume itu harus ada foto bersama lembar resume. Nah, contoh yang ini. Ini si Windar. Ya, kemudian tadi ini si Ririn Sintian Zulul. Nah, ini untuk saya melakukan pengecekan sama tidak tulisan yang kalian buat di sini dengan yang kalian sajikan di sini. Jadi jadi fotonya itu bersama lembar resume jangan difilter ya. Biasanya suka menggunakan filter. Hasilnya biasanya tulisannya ini tidak kentara. Jadi saya tidak bisa periksa apakah ini benar tulisannya kalian atau bukan. Jadi saya bisa langsung cek ketika kalian kirim tugasnya dan saya download, saya bisa langsung periksa dan langsung saya berikan nilai. Nah, kemudian apakah ada perbaikan? Waktu perbaikan? Ya, ada. Jadi di saya itu tidak ada yang namanya tugas yang ditolak. Kecuali ujian tengah semester telah selesai. Jadi dari pertemuan 2 sampai pertemuan 7 ada tugasnya, itu di pertemuan ke-8 atau di ujian tengah semester saya masih terima itu. Tapi setelah lewat ujian tengah semester, maka dari pertemuan 2 sampai pertemuan 7 tugasnya sudah saya tolak.
Karena poinnya tugas ini kan adalah pengganti ujian tengah semester atau ujian final semester. Nah, untuk final semester mulai baru lagi di pertemuan 9. Nah, jadi dia seperti itu. Ya, ini terkait dengan prosesi pengumpulan tugasnya. Nanti ada juga tugas ya, jadi tugasnya ada 2 tadi, perlu diingat. Ini adalah tugas yang dalam resume ini adalah pengganti final test atau ujian tengah semester atau ujian akhir semester. Ini adalah penggantinya dalam bentuk resume yang harus ada dia punya literatur. Dan tugas berikutnya adalah yang ini, tugas pendahuluan metode statistika. Nah, karena di PGSD sendiri untuk Universitas Madako Toli-Toli itu punya sistem penilaian yang telah ditentukan secara baku. Nah, jadi begini dia penentuannya. Jadi poin dalam penilaian di PGSD itu ada 3. Ya. Pertama adalah kognitif atau psikomotor dengan persentase nilai itu adalah 35%, afektif 35%, kehadiran itu 30%, dengan total nilai itu adalah 100. Nah, kognitif dan psikomotor ini itu dibagi ke dalam 4 aspek ya. Ujian tengah semester, ujian akhir semester, tugas mandiri, dan kelompok. Itu kalau ada tugas kelompoknya. Kalau tidak ada tugas kelompoknya, maka karena ini tidak ada tugas kelompok untuk materi statistik terapan, maka tugas mandirinya itu masuk ya, jadi tugas mandirinya sama nilainya dengan tugas kelompok. Kemudian untuk afektif itu dibagi ke dalam 4 aspek, di mana setiap aspek itu memiliki poin 25% sehingga nilainya dapat 100. Nah, terakhir itu adalah kehadiran itu sendiri. Nah, kehadiran ini bisa saya tinjau lewat aktivitas kalian di Microsoft Teams, WhatsApp group ya, itu bisa saya tinjau lewat situ. Dan keefektifan dalam mengerjakan tugas dan menonton video itu bisa saya lihat dari situ. Nah, sementara nilai yang bisa kalian dapatkan itu adalah 85 sampai 100 itu dapat A, dari 80 sampai 84 ya, dan nilai 100 tadi yang ini ya. Jadi yang dapat 85 sampai 100 dari 85 sampai 100 itu poinnya A. 80 sampai 84 poinnya A minus, 75 sampai 79 poinnya B plus, dan begitu seterusnya. Ya. Sekian ya untuk perkuliahan kita hari ini ya, atau kontrak perkuliahan kita apa saja yang harus dilakukan. Nah, untuk khususnya untuk mata kuliah statistik terapan itu dia akan menggunakan dia akan menggunakan 2 metode pembelajaran. Jadi pertama metode pembelajaran daring dan praktek. Jadi kita akan praktek menggunakan software SPSS 20 versi 21 ya, ini di kampus utama Universitas Madako Toli-Toli di Toli-Toli. Nah, itu kita akan praktek langsung di lab multimedia. Jadi itu biasanya masuk di pertemuan ke-13 atau ke-14. Sekian untuk penjelasan saya terkait dengan mata kuliah statistik terapan. Terima kasih telah menonton. Semoga bisa dipahami apa saja yang harus kalian siapkan dalam mengikuti prosesi perkuliahan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.